Studi Islam Holistik. Bahwa wazan asli plus satu huruf tambahan itu ada 3 jenis wazan: fa'ala, fa'ala, dan af'ala. Bagaimana pula kata-kata asli yang 3 huruf mendapatkan 2 huruf tambahan plus 2 huruf, dan ini ada 5 jenis wazan. Yang pertama kita bahas, ada kata-kata tafa'ala. Tafa'ala yang aslinya fa'ala ditambahkan ta di awal dan alif setelah fa menjadi tafa'ala. Tafa'ala itu mempunyai makna. Yang pertama diantaranya maknanya adalah maknanya saling. Makanya dalam Al-Quran kita mendapatkan kata-kata misalnya ta'awanu, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awanu artinya saling tolong menolonglah. Ta'awana artinya saling tolong menolonglah. Karena kata-kata tafa'ala, timbangan tafa'ala dari awana, awana menjadi ta'awana, maknanya saling. Maknanya saling. Atau makna lain juga tafa'ala ini bisa menggunakan makna pura-pura. Misalnya kata-kata ketawa, dohika, kata-kata ketawa, dohika ketawa, tapi pura-pura ketawa makai timbangan tafa'ala, tadohaka. Tadohaka artinya pura-pura ketawa. Atau tanawama dari nama yanumu, tanawama artinya pura-pura tidur dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin menggunakan makna kata-kata pura-pura, maka bisa kita menggunakan timbangan tafa'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, timbangan tafa'ala yang aslinya fa'ala mendapatkan tambahan ta di awal dan tasydid di ainnya, sehingga menjadi kata-kata tafa'ala. Tafa'ala di antara maknanya adalah memberikan beban lebih. Memberikan beban lebih. Misalnya kita ambil contoh. Alima artinya mengetahui. Alima artinya mengetahui. Kalau kita memakai timbangan tafa'ala menjadi ta'allama, artinya memberikan lebih, beban lebih kepada seseorang untuk banyak mengetahui. Makanya dimaknai ta'allama menjadi belajar. Kalau alima mengetahui, memberikan beban lebih untuk mengetahui, maka dinamakan dengan belajar. Makanya kata-kata ta'allama bermakna belajar. Dan begitu juga kata-kata yang lain. Kata-kata yang lain misalnya tadabbur, tadabbaro, tadabbur, atau misalnya kata-kata taqarraba. Qaruba artinya dekat. Kalau taqarraba itu memberikan beban lebih untuk lebih mendekat. Sehingga kata-kata taqarraba, mungkin kita sering mendengar taqarrub ilallah, itu ada usaha lebih, beban lebih untuk bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya timbangan tafa'ala salah satu makna adalah memberikan beban lebih untuk mendapatkan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Ini yang kedua, tambahan 2 huruf. Timbangan yang ketiga adalah ifta'ala. Ifta'ala. Ifta'ala, timbangan ifta'ala juga maknanya adalah memberikan makna yang lebih atau bersangatan.
memberikan makna lebih atau bersangatan. Salah satu di antara maknanya. Misalnya kata-kata, kita ambil kata-kata misalnya jahada. Jahada itu sungguh, artinya sungguh. Tapi mendapatkan tambahan alif di awal dan ta setelah fa-nya menjadi ijtahada, artinya apa? Bersungguh-sungguh. Kalau jahada sungguh, kalau ijtahada mempunyai kesungguhan yang lebih. Atau kita ambil contoh yang lain, misalnya kasaba. Kasaba artinya adalah berusaha. Sedangkan kalau kita tambahkan alif dan ta menjadi iktasaba, maka artinya usahanya lebih. Maka dalam Al-Quran kita mendapatkan kata-kata laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha bagi dia mendapatkan keuntungan atas apa? Maka sahabat atas apa usaha yang dia usahakan. Usaha yang dia usahakan usaha yang mudah, dia mendapatkan keuntungan. Tapi wa 'alaiha maktasabat, dan atas dia mendapat hukuman atas apa? Maktasabat. Iktasaba, timbangan ifta'ala, artinya usaha lebih untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Alaha maka sahabat, untuk berbuat baik hanya dibutuhkan usaha yang simple, yang tidak begitu berat. Sedangkan untuk berbuat maksiat wa 'alaiha maktasabat, atas hukuman ditimpakan kepada orang yang bermaksiat, usaha yang dia kerjakan untuk bermaksiat itu lebih berat daripada orang berbuat kebaikan. Misalnya pencuri usahanya lebih daripada orang yang berbuat baik. Misalnya mencuri mesti tengah malam, kemudian mesti mencongkel pintu dan macam-macam, sehingga dia bisa melakukan perbuatannya. Usahanya lebih. Makanya kata-kata iktasaba, timbangan ifta'ala. Timbangan ifta'ala. Ifta'ala. Itu diantara makna daripada kata-kata ifta'ala. Ada lagi timbangan yang keempat adalah infa'ala. Infa'ala. Infa'ala diantara maknanya adalah akibat sesuatu pekerjaan. Akibat sesuatu pekerjaan. Akibatnya kita menggunakan kata-kata infa'ala. Misalnya, kalau kita ambil kata-kata kasaro. Kasaro artinya pecah. Kalau kita membuat timbangannya in fa'ala menjadi in kasaro, artinya terpecah, yang telah terpecah. In kasaro, yang terpecah, artinya yang terpecah. Misalnya kata-kata lain, misalnya fasola. Fasola artinya adalah pisah, memisahkan. Kalau kita menggunakan kata-kata in fa'ala, wazan in fa'ala menjadi in fasola, maka maknanya yang terpisah. In fasola, yang terpisah. Nah, itu diantara makna kata-kata daripada timbangan in fa'ala. Dan yang terakhir untuk tambahan dua huruf adalah kata timbangan if'alla, yang aslinya fa'ala ditambah dua huruf, alif di awal dan tasdid di akhir, menjadi if'alla. If'alla, timbangan if'alla ini hanya dikhususkan untuk warna, hanya dikhususkan untuk warna. Jadi berbagai macam jenis warna. Apakah namanya kuning atau merah atau putih? Misalnya putih abyad. Abyad putih. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata if'alla menjadi ibyaddo. Ibyaddo artinya adalah memutih.
atau menjadi putih. Ibyadda menjadi putih. Hanya khusus untuk warna. Misal lagi kita ambil kata-kata ahmar, merah. Kalau kita ingin menjadikan dia memerah atau menjadi merah, maka kita menggunakan kata-kata ihmarra. Ihmarra memerah. Atau yang lain lagi, misalnya hitam, aswad, aswad hitam. Tapi kalau menghitam menjadi iswadda atau menjadi hitam iswadda. Jadi kata-kata if Allah hanya dikhususkan untuk warna saja. Studi Islam Holistik.